Ya, jadi Bapak Ibu mungkin juga sudah banyak yang menerima dari BMJ ini ya. Jadi ini adalah bagaimana kita melakukan remote consultation. Ini sudah ada gambarnya di kanan ini dengan komputer begitu, dengan gadget. Jadi bagaimana kita memulai menyiapkan diri kita sendiri, bagaimana koneksi dan sebagainya. Tentunya tadi yang diceritakan dari klinik satelit FKUI mungkin dari sisi IT-nya sudah sangat advance ya. Kemudian ini juga dalam persiapannya kita perlu untuk menyiapkan video-video tertentu dalam hal ini yang berkaitan dengan COVID atau mungkin yang berkaitan dengan penyakit yang lain. Misalnya severity of illness, kemudian pasien yang cemas, kemudian komorbiditas apa yang penyakit apa saja yang dimiliki oleh pasien, dan bagaimana seandainya pasien punya kesulitan pendengaran, terutama pada pasien usia lanjut. Kemudian scan medical record risk factors such as diabetes, pregnancy, smoking, dan segala macam. Kemudian bagaimana kita melakukan koneksi dengan video tersebut, konfirmasi dari patient identity ini juga penting ya, nama, tanggal lahir, ini bagian dari patient safety. Kemudian pasiennya itu ada di mana sekarang, apa di rumah atau di mana, bagaimana keadaan dia hari ini, dan sebagainya. Kemudian ke bawah lagi, Dok. Kemudian ini dimulainya assessment, apakah dia very sick atau ada cough, ada fatigue, ada fever, ada shortness of breath. Ini yang berkaitan dengan COVID terutama. Jadi kita harus siapkan dulu rambu-rambu, anamnesis maupun pemeriksaan fisik, sign and symptom kira-kira yang diperlukan untuk bagaimana kita bisa mengakses pasien ini. Kemudian ke bawah lagi ini ada physical examination, kemudian ada decision and action ya. Jadi likely COVID-19 tapi with mild symptoms, kemudian di sini ada rekomendasinya itu self management dengan fluids, paracetamol, dan tentu saja dia stay at home, tapi harus diedukasi ya. At home itu jangan kemudian dia ikut membantu tetangga dan sebagainya, tapi benar-benar di dalam kamar sendiri gitu. Kemudian stage yang kedua adalah likely COVID-19, unwell, dan ada perubahan, mungkin kesadaran sedikit, bagaimana kemudian harus kita follow up, apakah dia develop pneumonia atau tidak. Kemudian kita harus cek beberapa kali menggunakan telepon, menggunakan apabila diperlukan mungkin ada home visit, tetapi kalau tidak, maka pasien kemudian bisa diarahkan untuk menuju rumah sakit. Tentunya di sini koordinasi antara klinik layanan primer dengan rumah sakit, bahwa rumah sakitnya ditelepon dahulu atau ambulannya suruh datang dan sebagainya, itu memang diperlukan tingkat koordinasi semacam itu. Nah ini yang mungkin kita semua baru mulai bersiap-siap. Jadi ini juga rekomendasi dari BMJ. Kemudian saya ingin men-sharingkan juga foto-foto Dr. Sudi, foto yang kami lakukan di klinik kami di UGM ya. Saya tidak malu bahwa kami belum punya sistem online seperti yang Dr. Danasari punya, tetapi kami melakukan inisiatif untuk supaya paparan terhadap pasien itu tidak banyak kepada petugas kesehatan, karena di awal itu kami juga mendapatkan kunjungan hampir 200 pasien per hari, itu selama hampir 2 minggu, jadi teman-teman tenaga kesehatan di klinik juga kewalahan ini bagaimana, kemudian kami putuskan untuk kita harus melakukan screening flu di luar gedung, jadi di luar gedung klinik, supaya paparan untuk flu dan batuk dan sebagainya itu tidak ada di dalam gedung. Jadi ini yang kami lakukan. Kebetulan karena mahasiswa libur, jadi kita memanfaatkan tempat parkir yang ada di sebelah klinik. Kemudian kita atur, ini sekarang masih berlangsung sampai pada hari ini dan seterusnya. Jadi kemudian kita lakukan bilik-bilik pemeriksaan, sehingga hampir semua pasien yang masuk dengan gejala flu, termasuk pasien prolanis, maka kita screening dulu di sini. Nanti yang flu
Kalau itu tidak ada tanda-tanda COVID, maka kemudian kita berikan obat-obat simptomatik seperti paracetamol, demakolin, dan sebagainya di sini. Jadi dia tidak perlu masuk ke klinik. Tetapi seandainya pasien sehat, tidak ada keluhan batuk pilek, tidak ada fever, dia bisa masuk ke klinik untuk kemudian melakukan konsultasi. Nah, dengan ruang terbuka seperti ini, tetapi tetap menjaga privasi pasien, alhamdulillah kita bisa meminimalisir paparan. Dan kemudian pada minggu-minggu selanjutnya, karena mungkin semua orang juga sudah mulai tahu bahwa stay at home itu penting, kemudian kunjungan pasien ke klinik itu sangat berkurang. Mungkin fotonya bisa dilanjut. Ya, ini adalah Dr. Wahyudi yang memimpin screening kesehatan pasien di Klinik Korpagama UGM. Terus selanjutnya, ya ini hanya foto-foto saya. Jadi yang terjadi dengan tenaga kesehatan kami adalah kita wirawiri ya. Jalan dari lapangan parkir sekitar berapa meter, mungkin ada 25 sampai 50 meter. Jadi kita tenaga medis lebih baik jalan mondar-mandir dari klinik ke lapangan daripada yang mondar-mandir pasiennya gitu. Jadi malah mereka senang karena kemudian merasa ini olahraga dan ini di lapangan terbuka dan pagi hari kan banyak matahari ya. Jadi mereka senang melakukan ini dan tetap menjaga APD.